Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Saidah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD dengan NIM 18620700027. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansa, SPDI, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Program Tindak Lanjut Hasil Penilaian. Depdiknas tahun 2010 menyatakan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai oleh siswa. Berdasarkan batasan tersebut, kata kunci yang harus diperhatikan adalah menyeluruh. Kata menyeluruh mengandung pengertian bahwa penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil saja, tetapi mencakup proses untuk mengukur berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik setiap saat dalam rangka mengumpulkan dan mengelola informasi tentang aktivitas pembelajaran guna menentukan tingkat capaian perkembangan anak. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan tindak lanjut? Evaluasi program dan tindak lanjut adalah suatu komponen manajemen program-program yang esensial dalam program pembelajaran. Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan. Lalu, apakah tujuan program tindak lanjut? Adapun tujuan dari program tindak lanjut adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, pengaruh dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pada pelaksanaan pembelajaran anak usia dini, yaitu 1. Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi diri pendidik itu sendiri, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi pada dasarnya melakukan penilaian adalah untuk meningkatkan keprofesionalan seorang pendidik. Selanjutnya, dalam tindak lanjut yang kedua, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mendiskusikan bagaimana meningkatkan perkembangan anak dengan orang tua anak tersebut guna melakukan tindak lanjut terhadap kemajuan perkembangan anak dalam 6 aspek perkembangan. Contohnya program tindak lanjut deteksi dini untuk kembang anak adalah sebagai berikut. 1. Deteksi tumbuh kembang anak. Jadi program tindak lanjut dalam penilaian deteksi tumbuh kembang anak misalnya satu lembaga mengadakan kerjasama dengan pos PAUD, pos pelayanan anak usia dini, untuk mendeteksi tumbuh kembang anak si peserta didik. Selanjutnya, deteksi perkembangan sosial dan emosional, sosial dan kemandirian. Deteksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi serta kemampuan kemandirian anak. Lalu deteksi pengembangan bahasa.
Deteksi ini dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa pada peserta didik. Lalu deteksi perkembangan fisik motorik, baik kasar maupun halus. Deteksi ini dilakukan untuk melihat kondisi peserta didik yang bermasalah pada aspek fisik motorik. Selanjutnya, deteksi perkembangan kognitif. Deteksi ini dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan aspek kematangan berpikir peserta didik. Lalu deteksi dini pada perkembangan seni meliputi mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Yang ketiga, pendidik menggunakan tindak lanjut hasil penilaian, yaitu untuk merencanakan program pelayanan baru dan memodifikasi yang sudah ada guna menyempurnakan program-program pembelajaran. Jadi, tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran anak usia dini merupakan usaha pendidik dalam rangka menyimpulkan keseluruhan hasil kegiatan di sekolah yang akan disampaikan kepada orang tua. Jika ada masalah sosial yang menghambat perkembangan anak di sekolah, maka pendidik dan orang tua bersama-sama melakukan program pembelajaran selanjutnya. Dan jika ditemukan hambatan atau masalah yang mengganggu peserta didik dalam perkembangannya, maka pendidik dan orang tua bersama-sama membuat program pelayanan yang baik dan khusus sesuai permasalahan perkembangannya. Program tindak lanjut hasil penilaian sangat perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran secara berkala sehingga dapat mendukung belajar peserta didik dalam meningkatkan kompetensi dan perkembangan kemampuan anak, dapat mengevaluasi program dan memonitor kebutuhan peserta didik serta memperbaiki perencanaan pembelajaran secara signifikan dan berkelanjutan. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.